Inilah detik-detik angin kencang menerjang desa Pusporenggo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Hembusan angin membuat pohon-pohon berguncang hebat dan atap rumah warga berterbangan. Kejadian membuat panik warga. Kuatnya angin membuat atap rumah berupa genting dan asbes berterbangan terbawa angin. Tidak terdapat korban luka maupun jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebelumnya itu kan panas, terus setelah itu mendung tuh mas, mendung, habis itu gerimis, langsung ada angin dari utara itu agak kencang, ya kencang sih mas. Terus sebenarnya cuma sebentar, tapi kencang banget. 16 rumah yang terdampak sama satu masjid, satu musola. Terus yang di desa, kan ada dua nih, yang satu di desa Gedangan, yang satu di desa Pusporenggonya. Itu yang kedampak sini 16, sana yang di Pusporenggo 8. Dari data sementara, angin kencang mengakibatkan 24 rumah warga berada di 2 dukuh mengalami kerusakan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, minibus rombongan wisatawan asal Jombang, Jawa Timur kecelakaan di jalur ekstrim Trenggalek. Kecelakaan ini diduga akibat rem kendaraan blong saat melintasi turunan tajam. Detik-detik kecelakaan tunggal minibus terekam kamera penumpang. Minibus tampak melaju tanpa kendali dan terjun bebas ke jurang di Trenggalek, Jawa Timur. Minibus yang mengangkut 6 orang ini mengalami kecelakaan saat kendaraan wisatawan asal Jombang ini hendak berwisata ke Watu Limo. Rem kendaraan mendadak tidak berfungsi. Akibatnya minibus tak terkendali hingga terjun ke jurang sedalam 30 meter. Petugas bersama warga langsung melakukan evakuasi dari dalam jurang. Bawa sambung. Saya dan keluarga alhamdulillah cuma luka ringan dan lecet-lecet aja, tidak ada yang tabrak atau meninggal dunia. Tidak ada korban jiwa, seluruh penumpang hanya mengalami luka ringan dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Timur masih memburu terduga pelaku lain dalam kasus kematian mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang yang jasadnya ditemukan di sungai. Keluarga korban berharap pelaku dihukum mati. Penyidik Polda Jawa Timur terus mendalami kasus kematian mahasiswi Muhammadiyah Malang Faradila Amalia Najwa. Selain menangkap ipar korban yang merupakan anggota Polri, Agus Sulaiman, penyidik juga masih memburu pelaku lain. Polisi menduga pembunuhan itu dilakukan lebih dari 1 orang. Ini untuk pelaku lainnya masih dalam pencarian. Begitu juga dengan motif masih dilakukan pendalaman oleh tim Jatanras Polda Jawa Timur untuk mengetahui penyebab pasti dari para pelaku melakukan tindak pidana yang kepada. Sementara itu, ayah Faradila Amalia menduga pelaku membunuh korban karena ingin menguasai harta. Sebab menurut ayah korban, Faradila dijemput di kosan kemudian ditemukan tewas dengan bekas luka di leher. Menguasai hartanya. Ingin menguasai hartanya, Pak? Ya. Oh, berarti ingin menguasai harta keluarga. Ya. Keluarga, harta. Kalau saya minta hukum mati. Sebelumnya polisi telah menahan terduga pelaku Agus Sulaiman di Polda Jawa Timur. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Jules Abraham Abbas, Agus Sulaiman bertugas di Polres Probolinggo Kabupaten. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi memeriksa 8 saksi pembunuhan anak politikus PKS Cilegon, termasuk keluarga dan juga tetangga korban. Kesimpulan sementara, kejadian ini adalah murni pembunuhan. Polres Cilegon sudah memeriksa 8 saksi terkait pembunuhan Muhammad Axel Harman Miller, anak 9 tahun putra politikus PKS Cilegon Maman Suherman.
Kasih Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan mengatakan 8 saksi tersebut diantaranya terdiri dari pihak keluarga serta tetangga yang tinggal di sekitar kediaman korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara tidak ada barang-barang milik pemilik rumah yang hilang. Kesimpulan sementara kejadian ini adalah murni pembunuhan. Polisi belum bisa mengungkap motif pelaku dalam melakukan pembunuhan dan masih menyelidiki tanda-tanda pelaku masuk ke dalam rumah. Sebelumnya korban ditemukan ayahnya menderita luka tusuk di sekujur tubuhnya dan langsung dibawa ke rumah sakit di kota Cilegon. Namun nyawa korban tidak bisa terselamatkan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca banjir dan longsor, nestapa baru kini menimpa warga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Krisis air bersih memaksa para korban bertahan hidup dengan kondisi yang memprihatinkan. Di tengah puing-puing sisa bencana, warga Hutana Bolon, Tuka, Tapanuli Tengah kini dihadapkan pada kelangkaan air bersih yang ekstrim. Untuk sekedar mencuci pakaian, warga terpaksa menggunakan air kubangan yang keruh bercampur lumpur. Pemandangan ini seolah menunjukkan betapa berharganya setetes air bersih di lokasi ini. Karena untuk bisa menikmati air bersih, warga harus menempuh perjalanan berkilo-kilometer ke desa lain yang tidak terdampak. Di saat yang sama, warga juga mengaku ketakutan dengan banjir susulan karena alat berat yang diterjunkan untuk penanganan di Sungai Aek Godang hanya satu. Kalau bisa ditambahlah alat berat itu, karena bisa numpuk semua di sungai sana. Artinya jadi biar cepat kembali normal kayak. Iya, karena kalau nanti datang hujan atau itu pasti banjir lagi. Oh, gitu. Hingga kini, kondisi hutan desa Hutana Bolon, Tuka masih terlihat porak-poranda. Material batu dan kayu berukuran besar masih berserakan di mana-mana, seolah menjadi saksi bisu betapa dahsyatnya terjangan banjir dan longsor yang terjadi saat itu. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengerahkan pesawat angkut ringan untuk membantu proses evakuasi 2 orang pasien melalui Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Pasien pertama adalah Ramlah, berusia 45 tahun dengan kondisi nyeri dan terdapat benjolan di bagian leher hingga membutuhkan tindakan medis selanjutnya oleh dokter bedah onkologi. Terkait hal itu, Ramlah dirujuk dari RSU Datu Beru Takengon menuju RSU Zainal Abidin Banda Aceh. Sementara itu, BNPB juga mengevakuasi 1 pasien anak bernama Hanif, usia 4 tahun yang mengalami cedera tulang di pinggul akibat terdorong material saat banjir bandang menerjang. Terkait hal tersebut, Hanif dirujuk ke RS Zainal Abidin Banda Aceh didampingi oleh ibunya. Dan pemirsa, untuk memantau kondisi terkini pasca bencana di Aceh, kita akan terhubung dengan jurnalis iNews Jamal Pangwa di Murah 2 PD Aceh. Assalamualaikum, selamat malam Jamal. Bagaimana pantauan terkini untuk listrik serta aktivitas warga di pengungsian saat ini? Ya, selamat malam juga Gede dan pemirsa dimanapun Anda berada. Ini saat ini kita berada di posko pengungsian di Gedung Pantai Syekh Gelima di kawasan perkantoran Bupati di PD Jaya. Di mana di sini di gedung ini ada menampung sekitar 8.000 lebih pengungsi yang sekitar 4 desa di sini, Gede. Nah, yang kita tahu kondisi mereka saat ini sedang beristirahat setelah pulang ke rumah untuk membersihkan puing-puing rumahnya yang diterjang banjir bandang, Gede. Ini mereka di sini tidur dengan alat seadanya. Gedung ini disediakan oleh pemerintah setempat dari awalnya bencana terjadi. Ini baik, bisa kita saksikan. Iya, Jamal, lalu bagaimana cuaca di sana? Cuacanya alhamdulillah cerah, cuman kondisinya di perdesaan dipenuhi dengan debu, Gede.
kebutuhan yang paling mendesak dibutuhkan oleh warga di PD saat ini, terutama di pengungsian, apa? Mereka membutuhkan air bersih dan peralatan-peralatan obat gitu, Gede. Ya, sementara ini listrik sudah menyala di sana ya? Untuk 1 hari sebelumnya datang Wapres, listrik mulai sebagian sudah menyala, dan ada juga beberapa desa yang berdampak banjir besar, listriknya masih padam, Gede. Iya, baik, terima kasih Jamal Pangwa melaporkan langsung dari PD, dari pengungsian. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum, selamat malam Jamal. Kini kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. TNI Angkatan Darat menyalurkan bantuan logistik ke wilayah terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah melalui jalur udara. Penggunaan helikopter menjadi solusi utama untuk memastikan bantuan dapat segera diterima oleh masyarakat terdampak. TNI Angkatan Darat menggerakkan helikopter Bell 412 EPI dan Mi-17V5 dari Pusat Penerbangan Angkatan Darat untuk menyalurkan logistik bantuan. Penyaluran logistik dilakukan ke 2 wilayah yang sulit dijangkau, yakni Kecamatan Rusip antara Kabupaten Aceh Tengah serta Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah. Bantuan sebanyak 500 kg disalurkan di SDN 04 Rusip Antara dan 1 ton bantuan logistik disalurkan ke wilayah Pinti Rimegayo, Kabupaten Bener Meriah. Penggunaan helikopter menjadi solusi utama untuk memastikan bantuan dapat segera diterima masyarakat terdampak. Tim Liputan Ainus melaporkan. Melalui personel gabungan TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan ratusan kotak susu bagi anak-anak terdampak bencana di Sumatera. Aparat gabungan TNI Polri yang dipimpin oleh Danmen Arhanud Medan Kolonel Arhanud Derajat bersama Dansat Brimopolda Sumatera Utara, Kombes Pol Rantau mendistribusikan bantuan bagi anak-anak korban bencana di Desa Garoga, Huta Godang, dan Aek Ngadol, Batang Boru, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Bantuan itu berupa susu untuk anak-anak di atas 5 tahun. Oke, mana lagi? Pak Presiden, nih satu-satu. Satu. Sudah. Ini minta tangan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada personel Polri terdampak bencana banjir di Kota Padang, Sumatera Barat. Polri tidak hanya hadir untuk masyarakat, tetapi juga untuk anggotanya. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI dan jajaran yang merupakan korban terdampak. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberi motivasi dan apresiasi kepada anggota Polri di wilayah Polda Sumatera Barat yang terdampak bencana alam saat serahkan bantuan kemanusiaan di Polsek Kota Tengah Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis siang. Kapolri sampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa para personel, sekaligus penghargaan atas dedikasi anggota Polri yang tetap menjalankan tugas dengan baik meskipun tengah menghadapi kondisi sulit akibat bencana. Kapolri juga memberikan semangat kepada seluruh personel agar tetap kuat dan optimistis, serta menegaskan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan soliditas di tengah ujian. Saya sempatkan juga untuk bertemu dengan personel-personel Polri yang kebetulan juga mereka menjadi korban, namun di satu sisi mereka adalah personel-personel Polri yang juga memiliki panggilan untuk tetap melaksanakan tugasnya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang saat ini sedang menghadapi bencana. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, terus bekerja keras, terus berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Saya kira itu. Diketahui sebanyak 170 personel Polri terdampak bencana di wilayah Polda Sumbar. Terkait hal itu, Kapolri menyerahkan 170 paket bantuan yang berisi kebutuhan pokok dan perlengkapan sehari-hari sebagai bentuk dukungan nyata dari pimpinan Polri.
Pemirsa, KPK menyegel ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Penyidik juga membawa sejumlah berkas penting dari dalam ruangan. 2 pintu disegel dan ditempeli stiker bertuliskan dalam pengawasan KPK. Stiker yang ditempel di pintu masuk ruang kerja Ade Kuswara Kunang juga dilengkapi dengan tanggal penyegelan serta tanda tangan penyidik. Penyegelan ini memicu spekulasi luas di tengah publik, menyusul informasi mengenai dugaan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama sejumlah pihak pada Kamis sore. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi Immanuel Ebenezer ke Kejaksaan. Mantan Wamenakar tersebut siap disidang dan menunggu waktu dari pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ke Jaksa Penuntut Umum. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan 10 tersangka lain hadir dalam pelimpahan ini. Setelah berkas dilimpahkan, Noel tinggal menunggu waktu persidangan. Ya, terima kasih. Hari ini sudah P21, tinggal kita nunggu jadwal sidang. Itu. Salam hormat buat kawan-kawan media semua. Kuasa hukum Noel Lambok Gultom mengatakan dengan selesainya pelimpahan ini maka penyidikan perkara Noel telah usai. Lambok menyebut penyidik menjerat Noel dengan pasal yang berkaitan dengan pemerasan dan gratifikasi. Selagi saya dampingi bahwa klien kita tidak ada melakukan pemerasan. Tidak ada melakukan pemerasan, terlebih lagi menyangkut soal kerugian negara. Sebelumnya, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer menjadi tersangka pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kemenaker. Noel ditangkap melalui operasi senyap KPK. Komisi Anti Rasuah pun telah menyita sejumlah barang bukti dari tangan Noel berupa sejumlah kendaraan mewah yang terdiri dari roda 2 dan roda 4. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya meminta pihak Roy Suryo CS mengajukan pra-peradilan jika tak setuju dengan status tersangkanya usai gelar perkara khusus. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo menilai polisi tak memiliki kewenangan untuk menetapkan keaslian ijazah Jokowi. Polda Metro Jaya telah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo dalam gelar perkara khusus tuduhan ijazah palsu yang digelar pada Senin lalu. Penunjukan ijazah asli itu dilakukan atas seizin dan kesepakatan seluruh pihak yang hadir dalam forum gelar perkara khusus, baik itu dari pihak tersangka dan pelapor. Kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo CS menilai penyidik tak memiliki wewenangan menetapkan keaslian dokumen ijazah Jokowi. Selain itu, penunjukan ijazah Jokowi oleh penyidik sekaligus mengkonfirmasi pernyataan Budi Aristiadi yang sebelumnya dianggap menyebarkan informasi tidak benar tentang ijazah Jokowi. Proses penunjukan bukti ijazah SMA dan S1 Jokowi hanyalah untuk mengkonfirmasi bahwa dokumen tersebut benar ada dan telah disita oleh penyidik per 23 Juli 2025. Penunjukan dokumen tersebut sekaligus membongkar kebohongan saudara Budi Aris Setiadi, Ketua Umum Projo, yang mengaku telah ditunjukkan ijazah Jokowi dan diklaim asli saat berkunjung di kediaman Jokowi di Solo pada tanggal 24 Oktober 2025. Diketahui Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Setelah gelar perkara ini, polisi kemudian akan pemenuhan rekomendasi untuk kelengkapan berkas perkara dan segera berikan kepastian hukum. Dari Jakarta dan Helmi Sajembati, iNews melaporkan.
Sementara itu, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kepada para tersangka kasus ijazah Jokowi. Pasalnya, penetapan tersangka kasus dinilai cacat prosedur. Tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menanggapi gelar perkara khusus yang dilakukan Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Joko Widodo. Penyidik dinilai tak punya wewenang untuk menetapkan keaslian dokumen ijazah Jokowi dalam forum gelar perkara khusus. Untuk itu mereka menuntut Polda Metro Jaya segera menerbitkan SP3 kepada para tersangka kasus ijazah Jokowi. Tugas kita sekarang gitu kan, untuk mengajak berbagai elemen masyarakat untuk mendesak kepolisian agar dua hal tadi, yaitu melibatkan pihak ketiga dalam proses uji forensik di lab forensiknya Polri, atau yang kedua memberi kebebasan laboratorium forensik lain yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain bisa mengujinya. Itu desak oleh masyarakat, desak oleh rakyat. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Komisi Percepatan Reformasi Polri memastikan Polri bakal patuh kepada putusan MK soal larangan anggota menduduki jabatan sipil. Tim reformasi memastikan Polri tak lagi memberi tugas kepada anggotanya di jabatan sipil. Ya itu nanti mereka akan umumkan. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, menyatakan kepastian itu disampaikan langsung Wakapolri Komjen Dedi Prastio saat bertemu tim reformasi. Menurut Jimli, Parpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi Polri dibuat untuk mengatur lebih ketat soal anggota yang sudah menduduki jabatan sipil. Jimli menegaskan Perpol yang diteken Kapolri itu bukan untuk tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya itu niat menerbitkan Perpol itu maksudnya itu baik, ialah untuk bukannya tidak menjalankan putusan MK, bukan. Maksudnya itu untuk menjalankan putusan MK sambil mengatur yang sudah menduduki jabatan ini begini diaturnya begitu. Nah cuma kan timbul masalah, disebutnya dengan angka sekian. Ternyata ada kementerian yang tidak disebut, gitu loh. Jadi mestinya nggak usah pakai angka, supaya ini diangkat itu atas permintaan dari lembaga-lembaga yang bersangkutan. Besar gabungan dari Basarnas, Polri, TNI, BPBD, dan relawan terus melakukan operasi pencarian dan evakuasi korban di Sibolga, Tapanuli Tengah, meski dihadapkan dengan medan yang berat dan cuaca yang tidak menentu. Kepala Basarnas Nias yang berada di lokasi bencana di Sibolga, Tapanuli Tengah menyampaikan bahwa operasi SAR terus dimaksimalkan di sejumlah titik rawan. Hingga saat ini, tim SAR bersama Polri menemukan jenazah korban longsor dan banjir di beberapa lokasi pencarian. Selain menemukan korban longsor, terdapat 8 desa yang masih terisolir karena akses jalan terputus, jembatan rusak, serta material longsor yang menutup jalur utama. Untuk menjangkau wilayah terisolir, tim gabungan menggunakan jalur alternatif serta peralatan khusus. Basarnas berkoordinasi dengan TNI Polri dan pemerintah daerah untuk membuka akses dan mempercepat proses evakuasi serta penyaluran bantuan. Bahwa sebelumnya memang sudah ada penemuan di wilayah Aloban Bair dan Sitahuis, juga itu di wilayah Matauli. Basarnas juga menghimbau masyarakat agar tidak mendekati area rawan dan tetap mengikuti arahan petugas karena potensi longsor susulan masih tinggi. Operasi SAR akan terus dilanjutkan dan dievaluasi mengikuti perkembangan kondisi di lapangan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Viral di media sosial, warga mengibarkan bendera putih di Aceh dan minta bantuan internasional. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf pun menanggapi bahwa bendera putih berkibar bukan sebagai tanda menyerah, melainkan sebagai simbol solidaritas, ingin dibantu sekaligus mencari perhatian dari luar negeri dan dalam negeri. Untuk dibantu oleh dunia internasional, kami sudah mengibarkan bendera putih dengan bermakna kami sudah menyerah tentang hal tsunami ini. Viral di media sosial, seorang pria mengibarkan bendera putih di atas jembatan di Aceh.
Dalam video berdurasi 1 menit ini, seorang pria menyatakan menyerah atas bencana yang terjadi. Dalam narasinya juga menjelaskan siap menerima bantuan internasional. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau sering disapa Mualem pun memberikan tanggapan terhadap fenomena berkibarnya bendera putih di sebagian wilayah Aceh. Mualem menilai berkibarnya bendera putih di Aceh memiliki berbagai macam arti, seperti sebagai solidaritas, rasa simpatisan, dan rasa ingin dibantu. Hal ini juga dinilai sebagai cara untuk mencari perhatian orang lain, baik luar negeri maupun dalam negeri. Ya, kalau bendera putih, kalau kita artikan semua masuk. Menurut kacamata saya, ya, sebagai solidarity, sebagai rasa simpatisan dan rasa ingin dibantu, ya, seperti itu. Kemana kita arah? Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi warga Aceh yang siap menerima bantuan internasional. Menurut Tito, pihaknya akan melihat dulu bantuan yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana. Minta apa dulu gitu? Minta tolong Pak, assistance Pak. Bencananya urusan tolongnya untuk apa? Ada dana, bantuan apa? Rehabilitasi dan rehabilitasi. Hah? Konseling kan? Rehabilitasi Pak, rehabilitasi. Kalau konseling ya banyak kita mampu. Tapi kalau Pemprov pemerintah daerah mengajukan itu tidak apa-apa ya Pak? Tapi ini apakah diperbolehkan Pak kepala daerah meminta bantuan kepada PBB dan luar negeri Pak? Nanti kita pelajari. Tapi berarti di luar kewenangan atau di luar izin? Apa itu diperbolehkan? Menurut warga, pemasangan bendera putih di sejumlah titik di Aceh ini telah berlangsung selama 1 minggu. Bendera putih ini sengaja dipasang sebagai bentuk kekecewaan warga atas lambannya penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh selama 3 pekan. Tim Liputan iNews melaporkan. TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum bersinergi membuka jalan yang tertutup material longsor di Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Akses jalan Simpang KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bandar Meriah kembali tersambung. Jalan Simpang KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bandar Meriah sebelumnya terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Weh Pase. Pemulihan akses tersebut merupakan hasil sinergi TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum. Ruas jalan yang tertutup material longsoran sempat menghambat mobilitas warga serta distribusi logistik dan kebutuhan pokok masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, TNI dengan instansi terkait bergerak cepat melaksanakan penanganan darurat guna membuka kembali jalur transportasi vital di wilayah terdampak. Dalam pelaksanaannya, TNI menggerakkan alat berat untuk membersihkan material longsoran serta melakukan pengerjaan manual. Saat ini, akses jalan Simpang KKA telah dapat dilalui secara bertahap, namun masyarakat diimbau tetap waspada karena masih terdapat titik rawan longsor. Pemirsa, progres pembangunan jembatan Bailey Tepin Redup yang menghubungkan ruas jalan Biren, Lok Sumawe telah mencapai 99%. Fasilitas tersebut akan siap segera difungsikan untuk mendukung mobilitas masyarakat. Izin rambatan tepi jauh sudah selesai. Pembangunan jembatan sementara dengan panjang bentang sekitar 39 meter ini dikerjakan oleh personel Yonsipur 16 Dika Anoraga Kodam Iskandar Muda menggunakan material Bailey milik Kementerian Pekerjaan Umum. Sejumlah pekerjaan teknis tahap akhir telah diselesaikan meliputi penyetelan baut, papan lantai, dan pemasangan gelagar rambatan. Keberadaan jembatan Bailey Tepin Redup memiliki peran strategis dalam memulihkan arus lalu lintas dan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya distribusi barang dan layanan publik yang selama ini terganggu akibat terputusnya akses jalan utama antar wilayah. Dan lantai juga terpasang. Malam ini kami lembur. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mencicipi hidangan di dapur umum posko pengungsian bencana di Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Prabowo menikmati nasi goreng dan telur ceplok yang saat itu tengah disiapkan untuk pengungsi. Setelah menemui masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Prabowo meninjau dapur umum. Tinjauan itu dilakukan bersama dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Saat itu, Presiden melihat langsung proses memasak makanan yang dilakukan petugas posko untuk para pengungsi.
Prabowo kemudian disuguhkan sepiring nasi goreng lengkap dengan telur ceplok yang langsung disantap oleh Presiden. Nasi goreng karena saya yang datang ya. Siap. Ya. Cukup. Lumayan, enak. Kau tahu saya belum makan pagi. Siap. Presiden sangat menikmati nasi goreng yang dihidangkan sambil menyampaikan apresiasinya pada prajurit TNI dan masyarakat yang telah bergotong royong memasak dan membantu kebutuhan korban bencana di Sumatera Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemendikdasmen memberi tunjangan khusus 2 juta rupiah untuk guru terdampak bencana di Sumatera. Anggaran yang disiapkan untuk tunjangan tersebut mencapai 35 miliar rupiah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan berikan tunjangan khusus 2 juta rupiah per orang pada 16.500 guru terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara Jakarta, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menjelaskan bahwa anggaran yang disiapkan untuk tunjangan tersebut mencapai 35 miliar rupiah dan saat ini masih dalam proses revisi anggaran tahun 2025. Kemudian tunjangan khusus guru di daerah bencana 35 miliar untuk anggaran dari revisi yang kami sampaikan sebanyak 16.500 guru yang menerima bantuan, kemudian masing-masing menerima bantuan 2 juta per guru dan anggaran masih dalam proses revisi tahun 2025. Sementara itu, berdasar data sementara per minggu 14 Desember 2025, sebanyak 3.274 satuan pendidikan terdampak banjir di 3 provinsi tersebut. Guna merespon kondisi itu, Muti mengatakan pihaknya telah menyalurkan berbagai bantuan darurat baik dalam bentuk barang maupun dana. Banjir bandang akibat sungai meluap dan hujan deras mengenangi permukiman warga di Desa Lamahala dan Desa Terong, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews malam hari ini. Temukan selalu informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Banjir bandang rendam permukiman warga Desa Terong dan Lamahala, Flores Timur, akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Adonara Timur, mengakibatkan 2 sungai meluap. Derasnya air sungai meluap hingga ke permukaan jalan dan permukiman warga. Tidak hanya terendam air, luapan kali juga berisi lumpur melanda di Desa Lamahala dan Desa Terong. Puluhan warga terendam air setinggi 150 cm dan merusak 2 rumah warga akibat arus banjir yang kuat. Penanganan darurat misalnya pelebaran kali, normalisasi jalur kali supaya banjir tidak lagi meluap ke pemukiman warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang, hanya 2 rumah warga rusak parah terdampak banjir. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.